A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ikhwan fillah semua yang masih setia di channel Farhan Farluk, kali ini saya membahas sebuah topik yang sangat menarik, bagaimana seorang tokoh yang diakui kejeniusannya, yaitu Albert Einstein, yang menyatakan kekagumannya terhadap Islam. Bagaimana dia begitu kagum terhadap Islam. Dia beragama Yahudi, Einstein, dari keluarga yang begitu religius, tetapi Einstein sendiri tidak mengakui konsep ketuhanan Yahudi, yang bahkan menjadikan konsep ketuhanan Yahudi yang dikatakan oleh dia adalah sebagai halusinasi. Nah, bagaimana kekaguman Einstein terhadap Islam dan juga kekaguman Einstein terhadap Nabi Allah Muhammad SAW adalah sebuah pemikiran yang logis dari orang-orang yang memang selalu berpikir mencari sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran adalah yang sesuai dengan data dan fakta. Apa yang ada di Al-Quranul Karim sebagai panduan umat Islam adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam sains. Ini yang membuat betapa banyak para ilmuwan-ilmuwan, para saintifik yang begitu luar biasa menemukan sebuah kebenaran di dalam Al-Quranul Karim yang akhirnya mu'alaf. Kalau tantangan ini kita berikan kepada agama Kristen, adakah seorang ilmuwan yang convert, masuk Kristen gara-gara dia menemukan sebuah penemuan dari hasil risetnya? Ini selalu saya challenge kepada mereka dan mereka tidak pernah bisa menunjukkan. Artinya kebenaran yang mereka klaim itu adalah internal claim mereka sendiri, self claim. Tetapi kalau Islam, ada bukti-bukti bagaimana ketika ilmuwan-ilmuwan itu menemukan kebenaran dari bidang yang memang digelutinya, bidang yang ahlinya, bidang yang memang kapabilitas dia di sana. Inilah yang ditunjukkan sebagai sebuah kebenaran yang bersifat deduktif. Oke, para ikhwan fillah, kita simak videonya bagaimana Albert Einstein dan pemikiran-pemikirannya tentang konsep ketuhanan. Dia awalnya adalah ateis, ya, dan tidak ada orang yang bisa secara meyakinkan bahwa Albert Einstein sudah memeluk suatu agama. Tidak. Tetapi bagaimana menariknya, ada ungkapan yang menarik dari Albert Einstein yang sampai saat ini banyak dikutip oleh orang. Einstein mengatakan, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Artinya di dalam keateisan Einstein, dia masih mengakui bahwa benar di dalam alam semesta ini, di segala keteraturan yang terjadi bukan berdasarkan bahwa itu tidak ada yang mengatur berdasarkan hukum alami saja, tidak, tetapi ada entitas yang begitu luar biasa yang mengatur keteraturan di alam semesta ini. Oke, para ikhwan fillah, mari kita saksikan video bagaimana Einstein kekagumannya terhadap Islam dan Nabi Allah Muhammad SAW. Orang tercerdas bernama Albert Einstein dikenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Namun jangan salah, ada sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Einstein pada agama Islam. Bahkan Einstein syok ketika mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana pandangan Einstein terhadap agama? Benarkah Albert Einstein kagum dengan agama Islam? Seperti apa pengakuan Albert Einstein tentang Nabi Muhammad SAW? Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang cukup kritis pada agama. Einstein dikenal sebagai fisikawan teoritis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Sepanjang karirnya, Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu kutipan yang menarik dari Einstein perihal agama. Kutipan itu berbunyi, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Kutipan dari Einstein memberi arti bahwa dia punya pandangan tersendiri tentang agama. Albert Einstein sebenarnya besar dari keluarga Yahudi yang taat. Dalam sebuah kesempatan, Einstein pernah ditanya mengenai keyakinan pada konsep ketuhanan yang ditawarkan agama Samawi. Namun Einstein berpendapat bahwa Tuhan dalam ajaran Yahudi sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala para penganutnya. Bagi saya, agama Yahudi sama seperti agama lainnya, yakni reinkarnasi takhayul, paling tidak masuk akal.
Mereka, para penganutnya, punya kualitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat ada yang istimewa dari mereka. Menurut pengakuan Einstein dalam buku God Delusion yang ditulis oleh Richard Dawkins, kata agama yang Einstein maksud tidak sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Richard Dawkins menjelaskan bahwa dalam dunia sains, agama merupakan bentuk ketakjuban para pemikir terhadap semesta. Secara tegas Einstein mengatakan, apa yang kalian baca mengenai agama saya tentu merupakan kesalahan. Banyak yang salah paham. Saya tidak percaya pada Tuhan secara personal. Kalaupun saya beragama, itu merupakan bentuk keterpesonaan tak terbatas pada struktur dunia yang bisa disingkap sains. Sederhananya, saya adalah manusia tidak beriman yang sangat religius. Itu merupakan kondisi beragama yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan mistisme. Gagasan tentang suatu Tuhan personal sangat asing bagi saya, bahkan terlalu naif. Albert Einstein tak diragukan bahwa dia adalah seorang ilmuwan besar, tetapi pandangan-pandangan keagamaannya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Lalu seperti apa kekaguman Einstein terhadap agama Islam? Sebagian orang akan sulit percaya bahwa Einstein menyimpan rasa kagum pada agama Islam. Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama lainnya di dunia ini. Ketertarikan Einstein pada agama Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Ayatullah Al-Uzma Borujerdi. Ia merupakan seorang ulama Syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Lewat surat Tuhan, Einstein mengatakan kepada Gurkin bahwa ia tidak sepemikiran dengannya dan tidak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Meski itu masih dalam buku yang berjudul Chose Life, The Biblical Call to Revolt yang ditulis Eric Gurkin, menyebutnya nama Einstein 11 kali dalam mengusungnya sebagai fisikawan maha hebat. Surat tersebut juga menggambarkan pandangan Einstein tentang agama dan Tuhan. Setahun setelah surat itu ditulis, Einstein menghembuskan nafasnya terakhir pada 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Dalam surat tersebut, Albert Einstein juga mengatakan bahwa teori relativitas yang selama ini dia buat memang mengacu pada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tak hanya dari Al-Quran jika kita mengambil ilmu dari banyak hadis. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Einstein memang kagum pada agama Islam terlihat dari surat yang ditulis tersebut. Di dalamnya Einstein memanggil Ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang dia tulis dengan julukan Borujerdi Senior. Fisik asli dari surat itu tak dibocorkan sebab orang-orang selalu takut bahwa jika surat ini sampai ke tangan orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan, sehingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan yang sangat rahasia dan aman. Bahkan Einstein juga mengatakan bahwa formula yang digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Adapun hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Alamah Majelisi tentang Mi'raj jasmani Rasulullah SAW. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Nabi menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah. Setelah Nabi kembali dari Mi'raj jasmani, setelah melalui berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Einstein melihat hadis ini sebagai khasanah keilmuan yang mahal harganya, karena menjelaskan kemampuan keilmuan para imam Syiah dalam relativitas waktu. Menurut Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal relativitas materi dan energi, yaitu E mc20 mac2, yang artinya sekalipun badan kita berubah menjadi energi, ia dapat kembali berwujud semula, hidup kembali. Dikumpulkan kembali yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar setelah meninggal dunia. Penemuan Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar, yaitu pada hari ketika bumi berhenti dengan bumi yang lain, dan demikian pula mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4.